Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irza Mutia Rahma, NIM KKI 23010101909 akan menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat tentang kehidupan akhirat. Sebelum kita memasuki materi, saya akan bahas tentang kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat merupakan masalah gaib yang tidak dapat ditembus oleh seseorang manusia yang tidak memiliki akal tajam atau kalbu yang hidup atau manusia yang masih hidup. Allah menggambarkan bahwa kehidupan akhirat merupakan rute terakhir, kehidupan terakhir manusia. Sedangkan kehidupan dunia merupakan kehidupan yang sementara. Dunia ini hanyalah ibarat sebuah persinggahan, tempat berteduh dan bernaung hanya sebentar. Karena hidup di dunia, manusia memiliki tujuan memperoleh kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat. Maka tujuan saya membuat materi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kehidupan akhirat serta meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya akan memasuki pembahasan. Memahami kehidupan akhirat. Akhirat merupakan kehidupan yang kekal setelah kematian atau sesudah dunia berakhir. Segala sesuatu yang berada di alam semesta semua akan berakhir atau mati. Akhir dunia terjadi ketika malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Jadi manusia dibangkitkan dari alam barzah atau alam kubur. Setelah itu malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Yang pertama, seluruh alam semesta hancur dan semua makhluk hidup binasa, tidak ada yang tersisa. Setelah semua makhluk hidup binasa, Allah membangkitkan kembali manusia lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia datang berbondong-bondong dibagi dalam kelompok-kelompok. Kelak wajah orang-orang mukmin berseri-seri, sedangkan orang-orang kafir tampak muram. Adapun wajah orang-orang yang berdosa terlihat hitam. Di padang mahsyar tidak ada satupun manusia yang dapat berbicara kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah para manusia berkumpul di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala menghitung setiap amal baik dan amal buruk, yaitu dinamakan Yaumul Hisab. Hari di mana semua amal manusia diperhitungkan dan diberi balasan yang setimpal atas setiap perbuatannya. Mulut manusia nantinya akan ditutup agar tidak dapat berdusta. Selanjutnya yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan, pada hari itu amal manusia ditimbang. Jika amal baik lebih berat daripada amal buruknya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Namun sebaliknya, jika amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Kemudian manusia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, merupakan jembatan tipis dan tajam. Jembatan Shiratal Mustaqim bukanlah jembatan pada umumnya di dunia. Bentuk jembatan Shiratal Mustaqim sangatlah kecil, bahkan lebih kecil dari sehelai rambut. Dan ketajamannya melebihi pedang. Di bawah jembatan Shiratal Mustaqim terdapat neraka. Jadi jika kita menyeberang jatuh, maka jatuh ke dalam neraka. Neraka adalah tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir yang membangkang terhadap syariat Allah dan tidak mempercayai para rasul Allah. Di dalam neraka tempat untuk menyiksa para pendosa atau musuh Allah Subhanahu wa taala. Neraka dijaga oleh para malaikat yang bertubuh sangat besar dan memiliki kekuatan yang dahsyat. Pintu neraka dijaga oleh malaikat Malik. Bahan bakar neraka sendiri adalah batu dan para pendosa serta orang kafir. Berbeda dengan neraka, surga adalah tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Di dalam surga terdapat banyak sekali nikmat Allah. Sebagai balasan kebaikan telah diperbuat ketika hidup di dunia, surga dijaga oleh para malaikat yang selalu tersenyum. Malaikat yang menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan. Selanjutnya yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehidupan akhirat. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 161 tentang neraka tempat kembali orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natun wal malaikati wan nasi ajma'in. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, laknat tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan.
Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang orang-orang kafir yang terus-menerus dalam kekufuran sampai menemui ajalnya bahwa alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu. Artinya mereka akan terus-menerus mendapatkan laknat sampai hari kiamat kelak. Lalu laknat itu menjadi teman setia mereka di dalam neraka jahanam. Yukhaffafu anhumul adzab, tidak akan diringankan siksa dari mereka. Artinya apa yang mereka rasakan itu tidak akan pernah berkurang. Walahum yungdorun, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maksudnya siksa itu tidak akan dialihkan dari mereka meski hanya sekejap saja, tapi siksa itu akan terus menerus dan berkesinambungan. Dan berikutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 24. Bahan bakar neraka terdiri manusia dan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Waqudu yaitu apa yang dicampakkan ke dalam neraka untuk menyalakan apinya seperti kayu bakar dan yang lainnya. Maksud kata wukud pada ayat di atas adalah batu api belerang yang besar yang berwarna hitam, sangat keras dan berbau busuk, yaitu sebuah batu yang paling panas jika membara. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala u'iddat lil kafirin yang lebih jelas adalah bahwa dhamir kata ganti pada kata u'iddat kembali ditujukan kepada neraka yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan batu. Bisa pula kembali kepada batu, sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud, dan tidak ada pertentangan makna antara kedua pendapat di atas, karena keduanya saling berkaitan. U'iddat berarti disediakan dan dipersiapkan bagi orang-orang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Al-Haq yang berikutnya yaitu Al-Haqqah ayat 25. Nasib orang-orang yang menerima catatan amal sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Man utiya kitabahu bishimali, dan inilah berita tentang keadaan orang yang sengsara jika salah seorang di antara mereka diberikan buku catatan amalnya dalam persidangan kelak dari sebelah kirinya. Pada saat itu yang ada hanyalah penyesalan tiada terhingga. Yang berikutnya yaitu Al-Haqqah. Al-Haqqah ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku. Allah Ta'ala menceritakan tentang kebahagiaan dan kegembiraan orang-orang yang menerima buku catatannya pada hari kiamat kelak dengan tangan kanannya. Ambillah, bacalah kitabku ini. Maksudnya ambillah buku ini dan bacalah, karena dia mengetahui bahwa semua isinya adalah kebaikan murni, di mana dia termasuk orang yang berbagai keburukannya diganti oleh Allah. Selanjutnya yaitu Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yunzurun. Dan sakakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup sekali lagi sangkala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Wa nufikha fis-suri, dan ditiuplah sangkakala pada tiupan yang pertama. Fasu'iqa, maka matilah, artinya mati mendadak. Man fis samawati wa man fil ardh, siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, yaitu para bidadari, para pelayan surga dan selain keduanya. Summa nufikha fihi ukhra fa idzahum, kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka ini semua makhluk yang telah mati itu qiyamun yang turun, berdiri seraya menunggu apa yang bakal diputuskan terhadap diri mereka. Kemudian yaitu surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala
dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ibnu Abbas pernah berkata, barang siapa dari orang-orang kafir yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya di dunia, dan tidak ada pahala baginya di akhirat. Ia dihukum dengan kemusyrikannya. Dan barang siapa dari orang-orang mukmin yang mengerjakan keburukan, niscaya dia akan melihat balasannya di dunia, dan tidak ada hukuman baginya di akhirat. Saat ia meninggal, keburukan tersebut dimaafkan, dan jika dia mengerjakan kebaikan seberat zarah, amal baiknya ia itu akan diterima dan dilipat gandakan di akhirat. Kemudian surat An-Nur ayat 24, tubuh menjadi saksi perbuatan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tasyhadu 'alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjulahum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yauma, pada hari yauma dinasabkan lafaz istiqoroh yang bertauluk kepadanya. Maksudnya pada hari yang telah ditetapkan bagi mereka tasyhadu memberi kesaksian, dapat dibaca tasyhadu dan yasyhadu. Alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Lidah, tangan, dan kaki mereka atas apa yang dahulu mereka kerjakan, berupa perbuatan dan perkataan yang telah mereka kerjakan, yaitu pada hari kiamat. Yang terakhir yaitu surat Az-Zalzalah ayat 6. Manusia datang berkelompok-kelompok. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyarau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Yauma idzi yasduru, pada hari itu manusia keluar, maksudnya mereka berangkat meninggalkan tempat penghisapan. Ashtatan, dalam keadaan yang bermacam-macam, yakni terpisah-pisah. Ada yang mengambil jalan ke kanan, yaitu menuju ke surga, dan ada yang mengambil jalan ke kiri, yaitu menuju ke neraka. Liyarau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka pekerjaan mereka, maksudnya balasan amal perbuatan mereka berupa surga atau neraka. Jadi faedah kita mempelajari kehidupan akhirat adalah kita bisa mengetahui bahwa kehidupan di dunia hanya bersifat sementara, kehidupan akhirat bersifat kekal. Di dunia kita harus berjuang untuk kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai karena sibuk dengan urusan dunia, kita melupakan urusan akhirat. Maka dari itu kita harus meningkatkan ibadah kita, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.